Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya HM Habib Mustafa Ansori dengan NIM 21113911. Di sini saya akan mewawancarai seorang pelajar yang sudah bisa menghafalkan Al-Quran. Baik, mohon perkenalannya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Rifka Amalia, biasa dipanggil Rifka. Sekarang alhamdulillah saya sudah menghafal 6 juz. Baik. Terus saya ini bertanya, Mbak, bisa ceritakan bagaimana awal mula Mbaknya untuk memutuskan menghafal Al-Quran? Kalau buat menghafal Al-Quran, saya dari kecil memang sudah dibiasakan menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, pas saya SD, saya sudah hafal 1 juz dan dilanjutkan pas SMP dan SMA. Jadi sampai sekarang saya masih rutin menghafalkan Al-Quran. Untuk selanjutnya, apa yang menjadi motivasi Mbaknya dalam menghafal Al-Quran itu? Kalau motivasi terbesar pasti orang tua ya Mas ya, karena orang tua tuh jadi support system terbaik buat saya. Nah, yang selanjutnya, bagaimana rutinitas harian Mbaknya dalam menghafal Al-Quran dan mengulangi hafalan Al-Quran tersebut? Kalau saya biasanya hafalan dan murojaah itu di waktu subuh dan maghrib, saya maksimalin di waktu-waktu itu. Karena pas zuhur sama asar menurut saya itu kurang maksimal karena masih menjalani rutinitas sekolah. Berarti di sekolah juga ada kewajiban untuk menghafal Al-Quran dari sekolah? Ada, dari sekolah ada, tetapi karena mungkin waktunya kurang cukup ya untuk saya, jadi saya maksimalin di waktu subuh sama maghrib. Untuk selanjutnya, Mbak, apa tantangan terbesar yang Mbaknya hadapi dalam proses dan menghafal Al-Quran dan bagaimana Mbaknya mengatasi itu? Kalau buat tantangan terbesar pasti handphone ya Mas ya, karena handphone sekarang itu tuh apa-apa pakai handphone, jadi sering banget saya tergoda buat pegang handphone dan malah lupa murojaah gitu. Mungkin solusi yang bisa saya terapin itu adalah saya memforsir diri saya buat nggak boleh pegang handphone. Mungkin handphonenya bisa dimatikan atau dihabiskan aja baterainya biar nggak dimainkan. Untuk selanjutnya, apakah ada metode khusus yang Mbaknya lakukan dalam menghafal Al-Quran? Bisa contohkan salah satunya? Kalau metode khusus, biasanya sih saya nggak ada yang khusus banget ya Mas mungkin, tapi kalau saya sendiri nggak bisa hafalan di tempat yang ramai banget. Jadi biasanya saya itu kalau hafalan sukanya di pojokan atau menyendiri di ruangan gitu biar lebih fokus, lebih masuk kayak gitu. Terus kalau baca juga diulang-ulang sampai familiar baru dihafalin benar-benar. Jadi tidak berpengaruh kayak kok rame belum tentu tidak bisa menghafal ya, Mbak? Belum tentu, karena ada beberapa teman saya juga malah kalau rame orang-orang hafalan malah lebih semangat, jadi lebih cepat masuk kayak gitu. Untuk selanjutnya, bagaimana perasaan Mbaknya saat berhasil menghafalkan 6 juz itu? Atau ketika mengingat kembali semua hafalannya itu ada gangguan nggak, Mbak? Kalau buat mengingat kembali semuanya itu mungkin saya belum lancar banget ya Mas, tapi mungkin saya masih rajin murojaah, jadi kalau saya berhasil menghafalkan beberapa juz itu tuh saya merasa sudah bangga sekali ya, apalagi ini tuh bukan hal yang mudah sebenarnya untuk sebagian orang. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih kesulitan, masih ada 2 juz, ada yang 3 juz. Selanjutnya, bagaimana Mbaknya membagi waktu antara belajar akademik sekolah, menghafal Al-Quran, dan kegiatan rumah untuk membantu orang tua? Kalau buat membagi waktu itu yang pasti, kalau buat saya sendiri, saya itu punya prinsip kalau nggak boleh menunda pekerjaan. Misalkan ada pekerjaan akademik, misalkan ada PR atau ada tugas, saya nggak boleh tunda. Karena kalau ditunda itu nanti akan mempengaruhi waktu untuk murojaah dan waktu untuk membantu orang tua gitu. Sebaliknya juga kalau saya menunda waktu buat hafalan juga nanti mengganggu waktu akademik dan waktu membantu orang tua. Baik. Selanjutnya, siapa yang menjadi panutan atau inspirasi Mbaknya dalam perjalanan menghafalkan Al-Quran tersebut? Kalau buat panutan itu saya sih nggak terlalu memaksakan saya harus kayak siapa, kayak ustadz siapa, tapi saya ketemu ustazah saya pas SMP itu, beliau itu keren banget, jadi beliau tuh 30 juz, saya juga jadi kayak lebih semangat gitu. Untuk selanjutnya, apa pesan atau nasihat yang ingin Mbaknya sampaikan kepada teman-teman di sana sesuai yang juga ingin menghafal Al-Quran? Kalau pesan buat teman-teman semua yang mau hafal Al-Quran atau baru punya niat, pesan aku sih semangat terus, karena pasti nggak mudah buat menjalanin hari-hari, apalagi yang nggak biasa hafalan tiba-tiba mau hafalan gitu. Semangat dan pasti istiqomah. Kalau bisa sih cari lingkungan dan teman-teman yang support buat hafalan kayak gitu. Baik.
Selanjutnya, bagaimana pandangan Mbaknya tentang pentingnya menghafal Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dan masa depan kelak? Kalau buat saya, boleh diulangi mas pertanyaannya? Bagaimana pandangan Mbaknya tentang pentingnya menghafal Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dan untuk masa depan? Kalau pentingnya hafalan, sebenarnya kalau buat dunia itu kayaknya kurang ya mas. Mungkin untuk menabung di akhirat nanti gitu. Kalau buat masa depan, kalau di sekolah saya itu kalau hafalan banyak tuh nanti dapat sertifikat. Nah, sertifikat itu bisa digunain buat masuk perguruan tinggi, mungkin juga buat lomba-lomba juga gitu. Soalnya teman-teman saya juga banyak yang sering ikut lomba MTQ. Pertanyaan terakhir, Mbaknya ada niatan nggak Mbak untuk menghafal Al-Quran full? Kan sekarang baru dapat 6 juz nih. Ada keinginan untuk, aku ingin 30 juz semua juz hafal. Itu ada nggak Mbak? Ya, kalau keinginan pasti ada ya mas ya, karena tujuan saya juga kayak mau banget nih jadi hafizah. Tapi mungkin kalau buat sekarang setelah saya melewati banyak hal, kayak untuk 30 juz tuh amin, tapi untuk sekarang nggak dulu. Mungkin saya punya target itu di 15 juz dulu. 15 juz ya? Iya. Baik ya, hanya itu yang bisa saya wawancarai. Terima kasih banyak Mbak Rifka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.